1091 mundur setelah bertempur. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, Fang Yuan memeriksa lubang abadi miliknya. Indra ketuhanannya menjelajahi ruang besar di dalam lubang abadi miliknya. Di sekelilingnya, ia melihat tanah tandus. Aku memiliki terlalu sedikit tanda dao jalur bumi. Medan tandus ini memiliki sedikit sumber daya, sebagian besar tanaman tidak dapat tumbuh. Untuk memperbaikinya, aku perlu menambahkan tanda dao jalur bumi. Selain itu, semua metode lain tidak menyelesaikan masalah mendasar. Fang Yuan berpikir, lubang abadi yang berdaulat itu terlalu besar, melampaui akal sehat. Bahkan jika indera ketuhanan Fang Yuan menyebar sepenuhnya, ia harus menghabiskan banyak waktu. Namun ketika Fang Yuan memeriksa lubang abadi miliknya dengan fokus dan target, efisiensinya meningkat pesat. Indera ketuhanan yang berbeda menyebar ke berbagai area. Secara bertahap, titik sumber daya yang dikelola Fang Yuan ditampilkan dalam benaknya. Gurun Barat memiliki medan berpasir. Ada lubang besar dengan pasir hangus di sekitarnya, suhunya tinggi. Di dalam lubang itu, ada sejumlah besar ular piton naga api yang menakutkan melingkari, berkembang biak. Ini adalah lubang pertama. Biasanya, ular piton naga api yang menakutkan hidup dalam kelompok yang terdiri dari 2 hingga 3 ekor. Namun, di sini, Fang Yuan menggunakan metode khusus suku Dong Fang Dataran Utara untuk membesarkan mereka. Ia menempatkan banyak ular piton naga api yang menakutkan bersama-sama, sehingga menghasilkan lebih banyak bayi ular. Ular piton naga api yang menakutkan ini sebelumnya berasal dari tanah suci suku Dong Fang. Ia memperoleh metode pemeliharaan ini dari jiwa Dong Fang Changfan. Itu adalah salinan asli dan memiliki banyak detail yang dinyatakan dengan jelas di dalamnya. Karena itu, jumlah ular piton naga api yang menakutkan itu bertambah dengan cepat. Beberapa li dari lubang ini, ada 3 lubang lainnya. Jumlah ular piton naga di setiap lubang tidak lebih sedikit dari lubang pertama. Di luar baru sebulan, tetapi waktu di dalam sini berlalu 60 kali lebih cepat. Aku sudah melipat gandakan jumlah ular piton naga api yang menakutkan. Fang Yuan mengangguk. 60 kali lebih cepat, itu mengerikan. Ular piton naga api yang menakutkan itu telah hidup di tanah terberkati Hu Immortal untuk waktu yang lama, tetapi pertumbuhannya sangat sedikit, hasilnya jauh lebih rendah daripada apa yang dilihat Fang Yuan sekarang. Ini karena tanah terberkati Hu Immortal ditempatkan di dunia utama, laju waktunya jauh lebih lambat, sumber dayanya tumbuh lebih lambat. Ular piton naga api yang menakutkan itu seperti ini, begitu pula ikan naga, laba-laba penyesalan, hutan bambu panah, padang rumput pecahan bintang dan lainnya, mereka meningkat dalam skala ke berbagai tingkatan. Tetapi dalam hal kualitas, hutan bambu panah dan rumput pecahan bintang tumbuh kurang baik daripada di tanah terberkati bentuk bintang dalam hal vitalitas. Ini karena celah abadi berdaulat memiliki lebih sedikit tanda dao jalur bintang daripada tanah terberkati bentuk bintang. Ketika Dewa Gu mengelola celah abadi mereka harus memeriksa semua aspek celah abadi, untuk mencegah sesuatu yang terlewat. Terutama ketika celah abadi kecil dan semua jenis sumber daya ditempatkan berdekatan, mereka mungkin saling memengaruhi pertumbuhan satu sama lain secara negatif. Namun, situasi Fang Yuan baik-baik saja. Celah abadi berdaulat memiliki ruang yang sangat besar, semua jenis sumber daya memiliki lingkungannya masing-masing, kecil kemungkinan terjadi masalah. Ketika surga kuning harta karun terbuka, saya akan menjual sumber daya ini, imbalannya pasti akan menjanjikan. Fang Yuan menyimpulkan, merasa senang. Penutupan surga kuning harta karun memiliki pengaruh besar padanya. Dia mencoba mengelola dan membangun titik sumber daya di celah abadi, tetapi tanpa surga kuning harta karun, dia tidak dapat membeli banyak. Meskipun inventaris sekte Langya sangat besar, sebagian besar adalah bahan abadi penyempurnaan Gu. Bahan-bahan itu tidak berguna bagi Fang Yuan. Menghentikan penggunaan indera ilahinya, hanya satu bagian terakhir yang menuju dataran utara mini. Kali ini, dataran utara mini menjadi fokus Fang Yuan. Raungan, raungan, raungan. Di dataran utara mini, sejumlah besar monster salju berkeliaran. Semakin jauh ke utara, cuaca semakin dingin, bahkan ada salju di udara. Di tanah, ada lapisan es tipis. Fang Yuan mengamati dengan saksama, ukuran salju telah meluas sejak penyelidikan terakhirnya. Ini semua karena bencana duniawi sebelumnya. Fang Yuan telah mengalami bencana duniawi pertama di dataran es. Bencana itu kuat, tetapi Fang Yuan juga memperoleh banyak hal darinya,
ia memperoleh sejumlah besar tanda dao jalur es dan salju. Karena tanda dao ini, dataran utara mini memiliki salju yang turun dari langit. Lingkungan ini lebih cocok untuk monster salju. Saat ini di dataran utara mini, ada monster salju biasa yang tak terhitung jumlahnya, sejumlah besar monster salju binatang buas yang terpencil, dan sejumlah kecil monster salju kuno yang menguasai mereka. Sebelum bertransaksi dengan Sekte Bayangan, Fang Yuan telah berencana untuk menyimpan monster salju ini sebagai bentuk sumber daya di dalam lubang abadi miliknya. Tetapi setelah transaksi, Fang Yuan mengerti apa kehendak surga, ia bertekad untuk melenyapkan monster salju ini. Karena monster salju ini dipenuhi dengan kehendak surga, Fang Yuan datang dengan niat membunuh, ia memobilisasi indera keilahiannya, zombie abadi jalur kekuatan membawa serta sejumlah besar esensi abadi saat cacing gu terbang di sekitar tubuh. Jurus pembunuh jalur pedang, gelombang pedang 3 lapis. Cacing-cacing gu digunakan satu persatu, esensi abadi dikeluarkan, sesaat kemudian, gelombang besar meledak. Gemuruh. Gelombang pedang keperakan itu menyerbu dengan riak-riak yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan niat membunuh yang lebih dingin dari es. Monster salju biasa tidak dapat melawan, mereka ditelan oleh gelombang pedang dan dipotong-potong. Potongan-potongan itu dipotong lebih lanjut menjadi bintik-bintik, sebelum sepenuhnya dihilangkan, tidak ada yang tersisa pada akhirnya. Tetapi monster salju binatang buas yang terpencil itu dapat melawan. Tetapi mereka hanya bertahan beberapa saat sebelum dihancurkan oleh gelombang pedang. Jalur pedang memiliki serangan yang sangat kuat. Itu adalah salah satu dari 5 jalur terkuat untuk bertarung di dunia Gu abadi saat ini. Gelombang pedang 3 lapis adalah gerakan pembunuh yang luar biasa. Gelombang serangan menjadi lebih kuat setiap kali berturut-turut. Ketika Fang Yuan mengalami kesengsaraan, dia menggunakan gerakan ini untuk membunuh kelelawar kehancuran yang terbuat dari salju, nyaris tidak selamat. Setelah 3 gelombang pedang, dia membunuh ribuan monster salju biasa dan 6 monster salju binatang buas yang terpencil. Itu adalah hasil yang cukup bagus. Ribuan monster salju tidak menghabiskan banyak gelombang pedang. Namun, ke-6 monster salju binatang buas yang terpencil itu, masing-masing menghabiskan banyak energi, menyebabkan 3 gelombang itu habis. Raungan. Setelah raungan keras, monster salju setinggi 70 kaki menyerbu ke arahnya dengan amarah yang tak terbatas. Bersamaan dengan itu, ada beberapa monster salju binatang buas yang terpencil dan 10.000 monster salju biasa. Sekelompok besar monster salju menyerbu seperti pasukan, menuju Fang Yuan dengan niat membunuh. Fang Yuan menggerakkan tubuh zombie abadi, mundur. Saat ini, ia mengendalikan zombie abadi jalur kekuatan ini untuk bertarung menggunakan esensi abadi dan cacing gunya. Zombie abadi jalur kekuatan ini diperoleh dari penyihir langit yang berkobar, lubang abadinya telah dihancurkan sejak lama. Esensi abadi dan cacing gu hanya dapat dibawa bersama zombie abadi, sangat tidak aman untuk bertarung. Jadi, untuk melenyapkan monster salju ini, Fang Yuan memilih untuk tetap berada di jarak tertentu untuk menyerang mereka. Ini adalah taktik yang tidak tahu malu. Setiap pertarungan pada dasarnya terjadi di lokasi baru. Setelah pertarungan lain, ia akan mundur lagi. Monster salju itu menyerang dengan kuat, tetapi ketika mereka tiba, Fang Yuan telah melarikan diri, tidak terlihat dimanapun. Amarah monster salju tak terbendung, mereka menggeram keras, menyebabkan getaran di udara. Monster salju kuno menggeram, melempar bola salju kemana-mana, saat mereka terbang seperti meteor, berhamburan. Manusia adalah roh semua makhluk hidup, dengan perbedaan kecerdasan, Fang Yuan memegang inisiatif, monster salju ini hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Setelah mencapai jarak yang aman, zombie abadi jalur kekuatan yang dikendalikan Fang Yuan berhenti bergerak, berhenti untuk beristirahat. Meskipun tubuhnya tidak terluka, Fang Yuan membayar harganya. Itu adalah esensi abadi anggur hijaunya. Mengaktifkan gelombang pedang berlapis 3 menggunakan banyak esensi abadi. Dan poin kontribusi Sekte Langianya. Karena Gu abadi yang membentuk gelombang pedang berlapis 3 tidak hanya mencakup Gu abadi inti, pedang gelombang, tetapi juga Gu abadi jalur air lainnya. Fang Yuan harus meminjam Gu abadi jalur air ini dari roh tanah Langia, ia harus menghabiskan banyak poin kontribusi sekte. Secara keseluruhan, biaya penggunaan gelombang pedang berlapis 3 dulunya tinggi. Tetapi sekarang, Fang Yuan memiliki banyak sumber daya untuk diperdagangkan, ia memiliki cukup keuntungan untuk mempertahankan biaya esensi abadi. Dalam hal poin kontribusi sekte,
karena perjalanan ke Taikiyu, ia telah memperoleh sejumlah besar poin. Dalam jangka pendek, itu bukan masalah. Setelah beristirahat, kelompok monster salju telah tenang, sebelum Fang Yuan memulai pembantaiannya lagi. Aku harus membunuh semua monster salju ini sebelum malapetaka duniawi kedua datang. Kalau tidak, malapetaka akan memanfaatkan ini dan bekerja sama, aku akan mati dalam malapetaka duniawi kedua. Fang Yuan menyadari hal ini. Malapetaka dan kesengsaraan seorang Dewa Gu menjadi semakin kuat setiap saat. Malapetaka duniawi kedua Fang Yuan pasti lebih kuat dari yang pertama. Jika monster salju dari malapetaka duniawi pertama tetap ada, dan berkoordinasi dengan malapetaka duniawi kedua, peluang Fang Yuan untuk bertahan hidup akan tipis, dia hampir pasti akan masuk ke dalam situasi putus asa. Ini bukan pertama kalinya Fang Yuan bertindak. Lebih dari 10 hari telah berlalu sejak dia kembali ke tanah yang diberkati Langya. Setiap hari, Fang Yuan pergi untuk membunuh monster salju. Monster salju mati dalam skala besar, ukuran mereka menyusut, tetapi masih banyak yang tersisa, Fang Yuan harus bekerja lebih keras. Tetapi jika dia membunuh banyak dari mereka dalam satu hari, dia akan menyebabkan keributan besar. Meskipun monster salju memiliki kecerdasan yang rendah, mereka memiliki naluri bertahan hidup. Selain menggeram untuk melampiaskan amarah mereka juga dapat berkomunikasi satu sama lain dan saling memperingatkan. Setelah Fang Yuan menyerang mereka beberapa kali, monster salju ini sudah waspada, mereka berada di bawah perlindungan monster salju kuno, membentuk pertahanan yang ketat. Fang Yuan tidak dapat menyerang dengan mudah, dia menarik jalur kekuatan zombie abadi dan berhenti membunuh monster salju untuk hari itu. Mengalihkan fokusnya dari lubang abadi, Fang Yuan berdiri. Dia terbang keluar dari kota awan, segera, dia tiba di lembah Luopo. Setiap hari, dia harus mengolah jiwanya. Tuan Fang Yuan, tetua Fang Yuan datang lagi. Kau benar-benar pekerja keras dalam hal kultivasi, ini sangat mengagumkan. Di lembah Luopo, ada Dewa Gu lainnya. Dewa Gu berbulu ini mengenal Fang Yuan, karena dia telah membimbing mereka dalam taktik pertempuran. Fang Yuan memasuki lembah, mereka berinisiatif untuk menyambutnya. Fang Yuan juga membalas mereka dengan sopan. Berkat mata-mata, rambut keenam, Fang Yuan bisa bergaul dengan baik dengan Dewa Gu berbulu ini. Memilih tempat, setelah memeriksa area tersebut, Fang Yuan membuat jiwanya terbang keluar, memulai kultivasinya. Rasa sakit tertanam dalam jiwanya, menyebabkannya bergetar hebat. Fang Yuan menggertakkan giginya, dia tidak goyah. Setelah beberapa lama, beberapa Dewa Gu berbulu yang mengawasinya berbicara di antara mereka sendiri setelah menarik kembali pandangan mereka. Seorang maniak kultivasi, sulit untuk berpikir bahwa dia bisa tinggal di lembah Luopo selama 2 jam sehari. Rasa sakit ini, aku bahkan tidak bisa menahannya selama beberapa menit. Jiwa Fang Yuan berkeliaran di lembah Luopo. Ia tidak bergerak jauh, hanya di sekitar tubuhnya. Sesekali, akan ada kabut kebingungan yang melayang ke arahnya. Jiwa Fang Yuan bermandikan kabut kebingungan, ia seperti buku yang direndam dalam air, perlahan terbuka. Semakin padat jiwaku, semakin sulit untuk dilepaskan. Setelah berkultivasi di sini selama berhari-hari, jiwaku lebih dari 10 kali lebih padat dari sebelumnya, ini adalah peningkatan yang luar biasa. Namun, dibandingkan dengan Spectral Soul Demon Venerable, ini benar-benar tidak signifikan. Fang Yuan menilai dirinya sendiri, memikirkan pertempuran Gunung Yitian sekali lagi. Spectral Soul Demon Venerable adalah pendiri jalur jiwa, meskipun ia meninggal, jiwanya tetap ada, ia masih memiliki fondasi jalur jiwa tertinggi di dunia. Jiwa Spectral Soul terkondensasi ke tingkat yang mengerikan. Jiwa biasa seperti siluet ilusi, mereka paling-paling hanya dapat mengganggu pikiran, mereka tidak dapat memengaruhi dunia material. Namun, jiwa spektral begitu padat sehingga ia dapat menahan kesengsaraan besar dengan jiwanya. Penampakan yang mengesankan itu tertanam dalam di benak Fang Yuan. Meskipun ia kehilangan ingatannya karena fisik pencari realitas mimpi murni, bagian ingatannya ini tidak hilang. Mungkin bahkan jika jiwa spektral datang ke lembah Luopo, kabut kebingungan tidak akan berpengaruh padanya. Fang Yuan berpikir sambil mendesah pada dirinya sendiri, kapan aku bisa memiliki tingkat kultivasi ini sendiri? Jika jiwa Fang Yuan memiliki dasar jiwa spektral, maka bahkan jika tubuh zombie abadi memiliki jebakan yang kuat, itu tidak akan berguna. Kabut kebingungan berkumpul dan berhamburan, segera, angin Luopo mulai bertiup. Jiwa Fang Yuan bermandikan angin,
jejak angin memotong jiwanya seperti benang baja. Rasa sakit yang lebih besar daripada mati karena 1000 luka membuat jiwa Fang Yuan gemetar. Namun, Fang Yuan menggertakkan giginya, menahan angin ini. Angin ini tidak terlalu kuat, tidak berlangsung lama, Fang Yuan dapat menahannya. Namun, jika ia menghadapi angin kencang, Fang Yuan akan mundur dengan bijaksana, dan menyimpan jiwanya di dalam tubuhnya. Dengan perlindungan tubuhnya, kekuatan angin Luopo berkurang drastis. Setelah angin ini berlalu, jiwa Fang Yuan menyusut 30%. Untuk bermain aman, ia kembali ke tubuhnya. Guts Gu hancur di lubang abadi Fang Yuan, saat mereka berubah menjadi kekuatan misterius yang memengaruhi jiwanya. Segera, jiwanya menjadi kuat lagi. Cedera dari kultivasinya sebelumnya lenyap sepenuhnya. Lembah Luopo dan gunung Danghun keduanya adalah tanah suci untuk kultivasi jiwa. Dengan kedua hal ini di tangannya, tingkat kultivasi jalur jiwa Fang Yuan meningkat pesat, ia meningkat pesat. Seperti ini, setelah kabut kebingungan dan angin Luopo, jiwa Fang Yuan ditempa seperti baja, menjadi lebih halus dan padat. Namun, ia tidak tahu kapan ia bisa memasuki tubuh zombie abadi. 2 jam kemudian, jiwa Fang Yuan mulai merasa gelisah. Ia dengan bijak menghentikan kultivasinya, jiwanya kembali ke tubuhnya dan ia meninggalkan lembah Luopo. 2 jam adalah batas pribadi Fang Yuan, ia telah mempelajarinya setelah berkultivasi beberapa kali. Ada 3 aspek dalam kultivasi jiwa. Semua orang tahu tentang memperkuat jiwa dan memurnikan jiwa, tetapi ini hanya 2 di antaranya. Ada aspek ketiga, yaitu penenangan jiwa. Memperkuat jiwa dapat membuat jiwa tumbuh. Memurnikan jiwa dapat membuatnya lebih padat dan murni. Dan menenangkan jiwa adalah untuk memungkinkan istirahat dan pemulihan. Ketiganya saling melengkapi, jika seseorang hanya fokus pada satu aspek, mereka akan kehilangan banyak hal, itu tidak sepadan. Di antaranya, Gu dari Gunung Danghun adalah yang terbaik untuk memperkuat jiwa. Angin Luopo dan kabut kebingungan adalah yang terbaik untuk pemurnian jiwa. Dan akhirnya, cara yang paling efektif untuk menenangkan jiwa adalah sub jiwa yang menenangkan di Danau Bewicing. Danau Bewicing berada di dalam pintu kehidupan dan kematian. Dalam legenda, setelah matahari agung yang hijau meninggal, dia tetap mabuk di tepi sungai. Pintu kehidupan dan kematian ada di dalam tanah terberkati Sekte Bayangan, dan tanah terberkati Sekte Bayangan berada di Gunung Yitian di perbatasan selatan, saat ini ditelan oleh alam mimpi raksasa. Kalau tidak, jika aku bisa mendapatkan pintu kehidupan dan kematian, aku akan dapat mengumpulkan ketiganya dan mengolah jiwaku dengan efisiensi tertinggi. Fang Yuan hanya memikirkannya. Alam mimpi raksasa itu adalah rintangan terbesar. Saat ini, dia tidak bisa melewati rintangan itu apapun yang terjadi. Dan yang terpenting, ada kehendak surga. Setiap tindakan Fang Yuan menarik perhatian kehendak surga. Bahkan jika dia akan bertindak di masa depan, Fang Yuan akan tetap sangat waspada terhadap kehendak surga. Saat dia terbang, Fang Yuan tidak kembali ke kota awannya terlebih dahulu. Dia bergegas ke kota awan ke-12. Segera, dia melihat pria berbulu Gu abadi rambut ke-12. Penatua Fang Yuan, Anda di sini. Ini adalah Gu kehendak diri yang Anda ingin saya sempurnakan. Periksalah. Rambut ke-12 berkata dengan nada hangat. Fang Yuan melambaikan tangannya, menyimpan semua Gu kehendak diri, berkata, tidak perlu diperiksa. Tetua ke-12, saya percaya padamu. Rambut ke-12 tertawa, dia sangat tersentuh. Sebelum Fang Yuan pergi, dia memegang tangannya sambil berkata dengan penuh rasa terima kasih, aku harus berterima kasih padamu karena telah memberiku kesempatan ini untuk menyempurnakan Gu kehendak diri. Kalau tidak, saat surga kuning harta karun terbuka, aku tidak akan punya modal untuk membeli binatang buas yang terlantar. Kita adalah jiwa yang sama, ini adalah situasi yang saling menguntungkan, kuharap kita bisa terus bekerja sama. Fang Yuan tersenyum sambil menjawab. Tentu saja, si rambut ke-12 menjawab dengan jujur. Setelah transaksi, Fang Yuan kembali ke kota awannya. Gu kehendak diri. Di dalam ruangan, Fang Yuan bergumam sambil memegang Gu Fana peringkat 5. Cacing Gu ini tampak seperti kalajengking, sangat kecil. Penampilannya unik, tampak seperti kertas terlipat. Di tangan Fang Yuan, cacing itu sangat ringan. Saat menggerakkan anggota tubuhnya, terdengar suara ringan, cacing itu bergerak sangat lambat di sekitar telapak tangan Fang Yuan. Resep Gu kehendak diri, berasal dari Sekte Bayangan.
Fang Yuan sekarang adalah iblis dunia lain yang lengkap, dia tidak terpengaruh oleh kehendak surga. Namun, Dewa Abadi atau Master Gu lainnya tidak seperti dia. Bagaimana mungkin mereka bisa menolak kehendak surga dan mencegahnya memengaruhi mereka secara tidak sadar? Sekte Bayangan memberinya solusi, yaitu Gu kehendak diri. Ini adalah cacing Gu jalur kebijaksanaan, yang dapat menghasilkan jenis kehendak khusus, kehendak diri. Menggunakan Gu kehendak diri untuk membersihkan diri, ia dapat menghalangi dan mencegah pengaruh kehendak surga. Ini adalah bagian penting dari penelitian Sekte Bayangan setelah periode percobaan yang panjang untuk menolak kehendak surga. Fang Yuan memperoleh resep Gu kehendak diri dalam transaksi dengan rambut keenam, ia mulai menyempurnakannya sendiri. Namun, hasilnya tidak bagus. Ia bukan ahli jalur penyempurnaan, ia tidak dapat mencapai banyak hal sendiri. Secara khusus, waktu dan usahanya sangat berharga, ia tidak dapat membuang waktu untuk menyempurnakan Gu. Sebelumnya, ia menyempurnakan Gu abadi bentuk perubahan karena itu terlalu penting baginya. Namun, meskipun Gu kehendak diri hanyalah Gu fana, Fang Yuan sangat membutuhkannya. Jadi, setelah ragu-ragu sebentar, dia perlahan merasa bahwa dia harus mengungkap resep Gu kehendak diri dan memberikannya kepada para dewa Gu manusia berbulu dari Sekte Langya, untuk membuat mereka membantu Fang Yuan menyempurnakannya. Harga meminta roh tanah Langya untuk membantu terlalu tinggi dan tidak perlu. Di antara para dewa Gu manusia berbulu di Sekte Langya, selain rambut keenam, yang lainnya semuanya bersedia bekerja untuk Fang Yuan. Karena Fang Yuan sudah dekat dengan mereka, atau bahkan memiliki hubungan yang baik. Selain itu, Sekte Langya banyak berfokus pada poin kontribusi sekte. Setelah perjalanan ke Taikiyu, Fang Yuan telah mengumpulkan banyak poin kontribusi sekte, para dewa Gu manusia berbulu lainnya membutuhkannya. Rambut ke-12 bukan satu-satunya dari mereka, Fang Yuan juga meminta bantuan dari para dewa Gu manusia berbulu lainnya. Dia telah menetapkan biaya penyempurnaan Gu dengan harga yang sangat rendah. Tidak sulit bagi Fang Yuan untuk melakukan ini. Para dewa Gu berbulu itu cukup polos, dan yang terpenting, mereka terampil dalam penyempurnaan Gu sambil memiliki sedikit keengganan untuk bertarung, mereka bersedia menerima misi Fang Yuan. Ini bukanlah kumpulan pertama Gu kemauan diri yang diperoleh Fang Yuan. Setelah menempatkan Gu kemauan diri ke dalam lubang abadinya, Fang Yuan memeriksa cacing Gu lainnya. Dia telah menunjukkan sikap percaya dan santai dengan rambut ke-12, tetapi dia adalah orang yang waspada. Setelah menerima barang-barang itu, dia memeriksanya dengan cermat. Bagaimanapun, Sekte Langya memiliki mata-mata seperti rambut keenam. Fang Yuan tidak tahu bahwa rambut keenam adalah mata-mata terakhir yang tersisa. Tetapi dia berhati-hati, dia waspada terhadap rambut keenam serta mata-mata potensial lainnya. Pemeriksaan itu memakan waktu, tetapi dibandingkan dengan menyempurnakan Gu fana ini sendiri, itu tidak signifikan. Setelah memeriksa bahwa tidak ada masalah, Fang Yuan mengangguk, menunjukkan ekspresi kagum. Ini disempurnakan oleh para dewa Gu berbulu, kualitasnya benar-benar luar biasa. Fang Yuan menyimpan Gu kehendak diri di lubang abadi miliknya. Atau lebih tepatnya, dia mengirimnya ke dataran utara mini. Dia mengaktifkannya satu persatu, sampai Gu kehendak diri fana ini habis. Sejumlah besar kehendak diri menyapu beberapa medan perang, membersihkan semua kehendak surga di dalamnya. Selain yang ada di dalam monster salju, tidak ada satupun kehendak surga yang tersisa di medan perang. Gu kehendak diri ini adalah senjata terbaik melawan kehendak surga. Tetapi mereka sangat cacat. Mereka hanya peringkat 5 dan merupakan Gu yang dapat dikonsumsi satu kali. Mereka hilang setelah aku menggunakannya. Fang Yuan menghela napas. Dia sangat curiga terhadap ini, resep Gu kehendak diri ini pasti versi yang tidak lengkap. Meskipun Sekte Bayangan memberikannya kepadaku, mereka pasti memiliki resep yang lebih baik. Tetapi dalam transaksi itu, aku meminta terlalu banyak hal, ini batasnya, aku tidak bisa mendapatkan resep yang lebih baik. Seperti ini, Fang Yuan menyingkirkan monster salju di lubang abadi miliknya dan menggunakan kehendak diri untuk menyingkirkan kehendak surga. Pada saat yang sama, ia menggunakan Gunung Danghun dan Lembah Luopo untuk mengolah jalur jiwa. Fondasi jalur jiwanya terakumulasi dengan cepat. Selain itu, ia bahkan menyempatkan waktu untuk melatih para dewa Gu berbulu dalam bertarung. Secara diam-diam, ia membiasakan diri dengan dewa Gu-nya dan melatih jurus-jurus mematikannya. Penutupan surga kuning harta karun juga berdampak besar pada Fang Yuan. Pembangunan lubang abadi miliknya terpaksa dihentikan,
meskipun Fang Yuan memiliki modal dan rencana. Hari-hari berlalu, sementara Fang Yuan mengantisipasi pembukaan surga kuning harta karun, bencana duniawi kedua berangsur-angsur semakin dekat. Rencana Sekte Langya terhadap Taiqiu tidak pernah berhenti. Dari waktu ke waktu, para Dewa Gu berburu menerima misi sekte dan menggunakan formasi transportasi untuk menuju Taiqiu. Misi pertama para Dewa Gu berbulu di sana adalah mengubah lingkungan dan menstabilkan formasi Gu transportasi. Yang membuat Fang Yuan merasa aneh adalah, para Dewa Gu berbulu ini tidak menghadapi kesulitan apapun, semuanya berjalan lancar, kehendak surga tampaknya tidak menargetkan mereka tanah yang diberkati Langya, benua awan. Di kota awan pertama, roh tanah Langya sedang melayani Fang Yuan. Ini, Fang Yuan, minumlah teh. Ini adalah teh pelangi api yang terkenal, kata roh tanah Langya dengan ekspresi hangat. Fang Yuan menerima cangkir itu, dia melihat bahwa cangkir teh ini bersinar dengan cahaya merah. Melihat lebih dekat, tampaknya ada pelangi di dalamnya, berenang seperti ikan, bergerak naik turun dengan riang. Fang Yuan memiliki pengalaman 500 tahun, dia memiliki banyak pengetahuan. Teh biasa perlu diminum perlahan dan dihargai. Namun teh ini berbeda. Seseorang harus meneguknya dalam satu tegukan. Yang terpenting, itu adalah pelangi di dalam teh. Setelah meminumnya, seseorang dapat merasakan teh pelangi api yang sebenarnya. Fang Yuan memegang cangkir itu sambil melihat tehnya, dia tidak meminumnya. Tubuhnya saat ini sangat luar biasa, sekaligus, pikiran yang tak terhitung jumlahnya berputar di benaknya, dia merenungkan sebuah ide dalam-dalam. Roh tanah Langya saat ini suka minum teh pelangi api. Roh tanah Langya sebelumnya minum teh asap awan sebagai gantinya. Kedua jenis teh tersebut menunjukkan perbedaan kepribadian kedua roh tanah Langya. Bahan utama teh asap awan adalah rumput teh bola apung. Rumput ini ditanam di tanah suci Tai Bai Yun Seng, sebagai sumber daya utamanya. Rumput teh bola apung ini melayang di langit, tidak biasa. Rumput teh bola apung tergolong kelas atas, karena tumbuh di langit, manusia tidak dapat memetiknya. Namun di dataran utara, ada jenis bunga teh yang tumbuh dari tanah dan sangat disukai. Itu adalah bunga teh susu. Jenis bunga ini tumbuh di dataran-dataran utara, jumlahnya sangat banyak. Di beberapa tempat yang banyak terdapat tanaman air, bunga ini dapat terlihat di mana-mana dalam jumlah besar. Bunga teh susu berbentuk cangkir, setiap beberapa hari, nektar akan memenuhi cangkir hingga penuh. Nektarnya manis dan lezat, menarik banyak lebah dan kupu-kupu, menggunakannya untuk menyebarkan serbuk sari bunga teh susu. Tentu saja, orang juga dapat meminumnya. Hampir semua Master Gu yang tinggal di Northern Plains, atau bahkan manusia biasa, pernah mencicipi minuman alami ini. Sebenarnya, teh dan alkohol merupakan minuman yang sangat populer di Northern Plains, begitu pula dengan 4 wilayah lainnya. Di Southern Border, ada batu bata teh awan laut biru yang dijual. Batu bata teh ini tidak diproduksi di Southern Border, melainkan di Laut Timur. Klan Yi, salah satu kekuatan Super Southern Border, memiliki hubungan dekat dengan Laut Timur. Setiap tahun, mereka mengimpor batu bata teh awan laut biru dalam jumlah besar dan menjualnya dengan untung besar. Di benua tengah, ada lebih banyak jenis teh. Seperti teh Kingpu dari Spirit Affinity House, teh bayangan naga dari Myriad Dragon Dog, semuanya sangat terkenal. Beberapa teh merupakan spesialisasi Gu Immortals, hanya Gu Immortal tertentu yang dapat membuatnya. Misalnya, teh minyak salju milik Peri Lisan, atau teh pasang surut laut giok milik Feng Jiuge. Roh daratan Langya melihat bahwa Fang Yuan tidak meminumnya, ia terbatuk dan mendesak, "Tetua Fang Yuan, cepat minumlah. Kau mungkin tidak tahu, tetapi ini adalah cara terbaik untuk minum teh pelangi api ini." Fang Yuan melambaikan tangannya, "Aku sudah lama mendengar tentang teh pelangi api, tetapi ketika aku memegang cangkir teh ini, aku tiba-tiba memikirkan banyak hal dan tenggelam dalam pikiranku." Roh daratan Langya, lalu apa yang dipikirkan tetua Fang Yuan? Apakah ada masalah dengan sekte Langya yang berkembang di Taiqiu? Tidak, bukan ini. Fang Yuan tersenyum, ia dengan bebas mengambil sesuatu dalam benaknya dan menggunakannya sebagai alasan. Roh daratan Langya menunjukkan ekspresi kecewa, dia menjawab, "Kamu adalah pemilik Spring Autumn Cicada, kamu datang dari masa depan dan sangat berpengetahuan, kamu telah mengalami banyak hal, dan tahu banyak tentang teh. Tapi tahukah kamu, baik teh maupun anggur, keduanya telah menyebar jauh dan luas karena jalur makanan." "Oh,
Benarkah? Fang Yuan sangat tertarik. Atau lebih tepatnya, dia tertarik pada jalur makanan. Dia sedang mengelola lubang abadi miliknya sekarang. Tujuan utamanya adalah memiliki banyak sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan makan Gu abadi miliknya. Tetapi jika dia memiliki metode jalur makanan, akan lebih mudah baginya untuk memberi makan Gu abadi miliknya. Sayangnya, jalur makanan sangat misterius, hanya ada periode singkat dalam sejarah ketika jalur makanan berkembang pesat. Setelah itu, jalur makanan menyebar jauh lebih sedikit, lebih langka daripada warisan jalur kebijaksanaan. Jalur makanan berada di ambang kepunahan. Mengenai jalur makanan, Fang Yuan telah mempelajari beberapa rahasia selama pertempuran Gunung Yitian melalui ingatan Spectral Soul Demon Venerable. Pencipta jalur makanan bukanlah Gu abadi manusia, tetapi Gu abadi manusia binatang. Ini mungkin alasan mengapa jalur makanan berada dalam kondisinya saat ini. Namun bagi Fang Yuan, tidak masalah siapa yang membuat jalur ini, selama itu berguna baginya. Kebanyakan manusia abadi Gu memiliki rasa bangga dan superioritas rasial, tetapi Fang Yuan tidak. Jika menjadi manusia berbulu dapat membantunya mencapai tujuan hidup abadi, ia akan segera membuang identitas manusianya tanpa ragu-ragu dan menjadi manusia berbulu. Setelah menyadari bahwa roh tanah Langya memiliki pemahaman terhadap jalur makanan, Fang Yuan terus bertanya. Roh tanah Langya mengungkapkan, pembuatan jenis teh atau anggur apapun sebenarnya adalah resep Gu yang tidak lengkap. Jika sudah selesai, Gu teh atau Gu anggur yang unik akan disempurnakan. Sudah ada banyak jenis Gu anggur atau Gu teh, seperti cacing minuman keras yang terkenal dan Gu teh asap besar. Cacing minuman keras adalah salah satu yang sudah dikenal, Fang Yuan telah menggunakannya setelah kelahiran kembali untuk tumbuh dengan cepat. Gu teh asap besar adalah jenis cacing Gu yang dapat membuat seorang master Gu kecanduan dan menjadi dekaden. Itu sangat ditekan oleh orang-orang yang berkuasa, itu adalah jenis obat di dunia ini. Sangat disayangkan bahwa jalur makanan menghadapi kepunahan bahkan sebelum menyebar luas. Saat ini, ketika banyak Dewa Gu ingin menguji pencapaian jalur penyempurnaan mereka tidak perlu bergabung dengan konvensi jalur penyempurnaan benua tengah. Mereka dapat bersaing dengan membuat secangkir teh masing-masing, mencicipi dan menentukan siapa yang lebih unggul. Jawaban roh daratan Langya sedikit mengecewakan Fang Yuan. Roh daratan tidak tahu banyak, isinya sebagian besar tentang jalur penyempurnaan. Tubuh utama jiwa hantu pasti tahu banyak metode jalur makanan. Bagaimanapun, dia mewarisi jalur makanan sejati dalam hidupnya. Sayangnya, dia sekarang terjebak di alam mimpi raksasa, dan terus melemah. Terlalu sulit bagiku untuk mendapatkan apapun darinya, pikiran ini terlintas di benak Fang Yuan. Roh tanah Langya dan Fang Yuan berbicara sebentar, dia melihat Fang Yuan tidak bisa berhenti berbicara tentang teh. Dia menjadi cemas dan berkata terus terang, Fang Yuan, aku akan berbicara terus terang. Aku mengundangmu untuk minum teh karena aku punya misi untukmu. Petik 2. Ini dia. Fang Yuan berpikir, dia melihat roh tanah, silakan bicara. Roh tanah itu terus terang, Fang Yuan telah menebak niatnya sejak lama. Seperti yang diharapkan, roh tanah Langya berkata pada saat berikutnya, kau tahu tentang rencanaku untuk berkembang di Taikyu. Kau sendiri yang mengusulkannya, ada juga formasi Gu transportasi, kau sendiri yang menempatkannya. Karena tindakanmu, baru-baru ini, para Dewa Gu kita dapat memasuki Taikyu dengan lancar dan memodifikasi lingkungan untuk memperluas markas kita. Namun sekarang, kita punya masalah. Fang Yuan mengangguk, penatua tertinggi pertama berbicara tentang anjing pemburu bintang jatuh. Benar sekali, binatang buas kuno terkutuk ini melukai beberapa Dewa Gu dari sekte kita. Aku telah menempatkan misi untuk memusnahkannya, tetapi semua orang yang mengambil misi itu kembali dengan kegagalan. Aku tahu bahwa satu-satunya orang yang dapat mengalahkan anjing pemburu bintang jatuh ini adalah kamu, Fang Yuan. Namun mengapa kamu tidak mengambil misi itu? Roh daratan Langya bertanya langsung. Fang Yuan tersenyum pahit, aku sangat sibuk akhir-akhir ini. Dia memiliki kesulitannya sendiri untuk dihadapi. Lebih dari sebulan telah berlalu sejak bencana duniawi terakhir. Bencana duniawi berikutnya akan datang. Fang Yuan sekarang sedang bersiap menghadapi musibah duniawi ini. Namun, Fang Yuan tidak akan memberitahu roh daratan Langya tentang malapetaka duniawi itu. Malah, ia merahasiakan lubang abadi berdaulat dari roh daratan Langya. Selama ia tidak menyebabkan kerusakan pada tanah terberkati Langya, itu tidak melanggar perjanjian aliansi sekte Langya.
Rahasia ini adalah kartu truf Fang Yuan, ia akan merahasiakannya. Tentu saja, Sekte Bayangan tahu semuanya tentang itu. Namun, Fang Yuan tahu bahwa rencana Sekte Bayangan adalah untuk mengambil kembali janin abadi berdaulat Gu. Dalam hal ini, mereka tidak akan mengungkap keberadaan lubang abadi berdaulat, karena itu hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi mereka di masa mendatang, bukan? Dari sudut pandang roh daratan Langya, sangat beruntung bahwa Fang Yuan dapat bangkit kembali dan menjadi orang yang hidup. Mengenai metode kebangkitan, Fang Yuan punya banyak alasan dan penjelasan. Ia tahu banyak cara bagi zombie abadi untuk bangkit kembali. Kesulitan Fang Yuan tidak dapat dikatakan. Roh daratan Langya mengangguk, kau memang sangat sibuk. Ia adalah roh daratan, ia tahu semua yang terjadi di dalam tanah terberkati Langya. Roh daratan Langya berkata, kamu berkultivasi dengan sangat keras, tetapi menyelesaikan misi juga membantumu dalam kultivasimu. Jangan lupakan Gu abadi keberuntungan kotoran anjing. Untuk memberinya makan, kamu perlu menemukan 6 jenis anjing liar dan menggunakan kotoran mereka untuk memberi makan cacing Gu jalur keberuntungan ini. Dulu, ketika aku sebelumnya memberi makan keberuntungan kotoran anjing, dia memanfaatkan harta surga kuning, membeli dari sana. Tetapi sekarang, surga kuning harta ditutup, bahkan setelah dibuka kembali, aku sarankan kamu memelihara beberapa anjing liar di lubang abadimu. Kamu juga tahu manfaat melakukan ini. Kata-kata Tuan benar-benar mencerahkan. Fang Yuan segera mengangguk. Keberuntungan kotoran anjing sangat penting baginya. Melawan kehendak surga, jalur keberuntungan dapat digunakan. Takdir dan keberuntungan. Takdir telah ditentukan sebelumnya, tidak dapat diubah. Tetapi keberuntungan selalu berubah, dapat digunakan. Informasi berharga ini diperoleh dari transaksi antara Fang Yuan dan Sekte Bayangan. Penjelajahan Fang Yuan diketahui oleh kehendak surga, itu menyebabkan gelombang binatang buas dan mencoba melenyapkannya. Namun pada saat yang genting, Fang Yuan menemukan mayat yang sudah lama tak bernyawa dan menggunakannya untuk mengatur formasi. Memikirkannya, Fang Yuan merasa bahwa ini bukanlah suatu kebetulan, kemungkinan besar berkat Dok Sitluk. Gu abadi ini tidak berguna untuk menyerang atau bertahan, tetapi bantuan pasifnya sangat besar. Yang mulia Dewa Matahari Raksasa, keberuntungan diri sendiri, keberuntungan semua makhluk hidup, keberuntungan langit dan bumi. Keberuntungan kotoran anjing adalah salah satu bagian penting dari warisan sejati keberuntungan diri sendiri, aku memilikinya. Keberuntungan semua makhluk hidup disembunyikan di tanah terberkati Istana Kekaisaran, keberuntungan terhubung, panggilan bencana, dan surga yang menyaingi keberuntungan berasal dari sana. Sayang sekali, Fang Yuan baru-baru ini memiliki tebakan yang menakutkan. Tanah terberkati Istana Kekaisaran hancur karena dia. Saat itu, dia dipengaruhi oleh keinginan palsu Mo Yao, tetapi apakah dia tidak terpengaruh oleh keinginan surga? Apakah keinginan surga menggunakannya sebagai alat untuk menghancurkan warisan sejati keberuntungan semua makhluk hidup yang mulia Dewa Matahari Raksasa? Dari sudut pandang keinginan surga, itu harus menghilangkan kelebihan sambil mengisi kekurangan. Takdir adalah metode terbaik yang dimiliki keinginan surga. Setelah Gu takdir dihancurkan oleh Yang Mulia Setan Teratai Merah, kekuatan jalur keberuntungan meledak, menciptakan Yang Mulia Dewa Matahari Raksasa. Roh Tanah Langya duduk tegak, bergumam, Penatua Fang Yuan, jika Anda dapat menerima misi ini dan menyelesaikannya, terlepas dari apakah Anda menangkap atau membunuh anjing pemburu bintang jatuh, Anda akan menerima 800 poin kontribusi sekte. 800, mata Fang Yuan berbinar. Namun, setelah memikirkannya, dia menjawab, saya harus mengatakan tidak. Fang Yuan terbang di langit. Sebelum pergi, dia melihat kembali ke kota awan di belakangnya. Dia menunjukkan ekspresi pahit, dia menghela napas dalam-dalam sebelum terbang menjauh. Terakhir kali, dia menerima misi roh daratan Langya untuk menjelajahi Taikiyu. Roh daratan itu senang dan pertemuan itu berakhir dengan baik. Tapi sekarang, Fang Yuan menolaknya, dia tidak menerima misi untuk mengalahkan anjing pemburu bintang jatuh, pertemuan itu berakhir buruk. Di kota awan, roh daratan Langya duduk menggertakkan giginya. Dia menahan amarahnya, dia memegang cangkir, tetapi sebelum dia minum teh, dia membantingnya ke tanah. Fang Yuan, orang ini, roh daratan, Langya mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya, merasa sangat tidak senang. Namun, dia bisa melihat ekspresi Fang Yuan sebelum pergi, kemarahan dalam dirinya sedikit mereda. Fang Yuan, oh Fang Yuan,
kau mungkin sangat sibuk, berkultivasi dengan sangat intens dan memiliki rencanamu sendiri. Namun, masalah ini memengaruhi perkembangan Sekte Langya, kau adalah anggota sekte tersebut. Pada saat yang genting, bagaimana mungkin kau tidak mengorbankan dirimu dan membela kepentingan sekte tersebut? Bagaimanapun juga, kau adalah orang luar. Kau bukanlah seorang Gu abadi yang berbulu. Roh Tanah Langya memikirkan hal ini dan menyipitkan matanya, ada kilatan dingin di matanya. Dalam posisinya, Roh Tanah Langya tidak dapat memaksa Fang Yuan untuk menerima misi tersebut jika ia tidak mau. Ia menciptakan Sekte Langya, semua anggotanya terikat perjanjian aliansi. Namun, tidak ada aturan yang mengizinkannya untuk memaksa anggota melakukan misi yang tidak ingin mereka lakukan. Tentu saja, ketika Sekte Langya berada dalam krisis hidup dan mati, ada aturan yang akan diberlakukan. Namun saat ini, Sekte Langya sedang mengembangkan Taiqiu, itu tidak ada hubungannya dengan bahaya yang fatal. Jika Fang Yuan tidak mau, tidak ada yang dapat dilakukan oleh Roh Tanah Langya. Roh Tanah Langya tidak dapat duduk, ia berdiri dan mondar-mandir di sekitar ruangan. Lengannya berada di belakang punggungnya, dia menundukkan kepalanya dan merenung, dia merasa gelisah dan frustrasi, kerutan di dahinya semakin dalam, Fang Yuan tidak mau melakukannya, apa yang bisa kulakukan terhadap anjing pemburu bintang jatuh itu? Memikirkannya dengan keras, tidak ada solusi yang bagus. Roh Tanah Langya sendiri tidak bisa meninggalkan tanah terberkati Langya. Ada cara lain, yaitu formasi pertempuran kuno raksasa surgawi Solor. Namun, Roh Tanah Langya mengendalikan Gu abadi yang paling penting yang membentuk formasi itu, sekarang setelah kuali pemurnian, rumah Gu abadi, tidak lengkap, ini adalah salah satu metode terkuat yang tersisa untuk melindungi tanah terberkati Langya. Roh Tanah Langya tidak ingin meminjamkan raksasa surgawi Solor atas situasi ini, bagaimana jika terjadi kecelakaan yang tidak terduga. Roh Tanah Langya memiliki pandangan yang jelas tentang keadaan tersebut. Apakah aku benar-benar perlu melakukan apa yang disarankan Fang Yuan? Aku mungkin sebaiknya menggunakan anjing pemburu bintang jatuh ini sebagai batu asah dan mengembangkan kemampuan bertarung para dewa Gu berbulu ini. Roh daratan Langya mendesah. Fang Yuan terbang di udara, pakaiannya berkibar tertiup angin. Angin kencang menerpa wajahnya, suara angin itu jelas dan keras. Dia dingin dan tanpa ekspresi di dalam. Senyum pahit dan desahannya sebelumnya hanyalah akting. Fang Yuan tahu, di dalam tanah terberkati Langya, roh daratan Langya tahu hampir segalanya, dia memiliki jangkauan investigasi yang sangat luas. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengumpulkan begitu banyak Gu umur. Karena tanah terberkati Langya sudah ada sejak lama, tanah itu memiliki fondasi yang dalam, dan jumlah tanda Dao yang tak terhitung. Ini memungkinkan kemampuan roh daratan Langya berkembang pesat di tanah terberkati ini, roh daratan lain tidak dapat dibandingkan dengannya. Rencanaku saat ini adalah mengandalkan Sekte Langya untuk berkultivasi. Aku adalah pemain catur, dan Sekte Langya adalah bidak caturku. Jika aku menerima misi itu, bukankah aku sendiri yang akan menjadi pion, mempertaruhkan nyawaku untuk Sekte Langya? Kehendak surga sedang memperhatikan Taiqiu, di sana sangat berbahaya. Aku menduga bahwa kehendak surga telah memasang jebakan, tetapi karena belum menemukanku, dan karena mayat yang tak ternilai harganya, ia menunggu saat yang tepat. Fang Yuan, waspada, dalam situasi ini, ia tidak akan pergi ke Taiqiu. Ia ingin berkultivasi jalur transformasi, ia harus menyempurnakan jalur transformasi Gu abadi, dan membunuh binatang buas untuk mendapatkan bahan abadi. Tetapi ia tidak perlu melakukan ini sendiri. Sekte Langya berusaha berkembang di Taiqiu, ia akan melakukan semua ini. Fang Yuan hanya perlu menggunakan poin kontribusi sektenya dan tetap tinggal untuk berkultivasi. Belum lagi bahaya dan kemungkinan jebakan dari kehendak surga. Bahkan jika tidak ada hal seperti itu, Fang Yuan tidak akan menunda kecepatan kultivasinya sendiri. Di dunia ini, yang terpenting adalah diriku sendiri. Fang Yuan bersikap tegas. Dia sudah siap secara mental untuk pertemuan yang tidak menyenangkan ini. Aku pasti tidak akan membuang-buang waktuku untuk Sekte Langya, tetapi aku harus menangani hubunganku dengan roh tanah Langya dengan baik. Jika pertengkaran seperti itu sering terjadi, hubunganku dengan roh tanah Langya akan memburuk. Pada suatu saat, roh tanah Langya mungkin tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, dia mungkin mengusirku keluar dari sekte atau bahkan membunuhku. Untuk jangka waktu saat ini, aku masih membutuhkan kekuatan Sekte Langya.
Setidaknya, selama bencana duniawi kedua ini, aku perlu meminjam gua abadi jalur air itu. Fang Yuan dengan tenang menganalisis situasinya. Dia pernah berkonflik dengan roh tanah Langya sebelumnya dan hubungan mereka menjadi dingin. Itu adalah kesalahan, Fang Yuan mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak membuat kesalahan yang sama lagi. Terkadang, jika situasinya memungkinkan, saya bisa dan harus mencoba membantu. Saya murni memanfaatkan Sekte Langya untuk memberikan kemudahan bagi kultivasi saya. Hanya kekuatan dan tingkat kultivasi saya sendiri yang dapat diandalkan. Kehendak surga dapat memengaruhi banyak hal, tetapi tingkat pengaruhnya terbatas. Kehendak surga bukanlah kehendak palsu, yang mampu secara langsung bertabrakan dengan pikiran dalam benak seseorang untuk mendistorsi hasil pemikiran mereka. Kehendak surga tidak dapat dibandingkan dengan kehendak palsu dalam hal itu. Setelah mendengar tentang kehendak surga dari Sekte Bayangan, Fang Yuan mengetahui bahwa kehendak surga, pada dasarnya, hanyalah jenis kehendak. Kehendak surga paling banyak dapat membuat pengaruh yang sangat halus. Dengan demikian, kehendak surga menggunakan Fang Yuan sebagai alat untuk menghadapi Sekte Bayangan dan jiwa spektral. Ia tidak memperlihatkan dirinya sendiri, ia menciptakan skema besar dan berkembang perlahan, hanya menjelang akhir ia memperlihatkan taringnya. Tetapi pada pertempuran Gunung Yitian, Fang Yuan, berdasarkan sifatnya sebagai setengah iblis dunia lain, melepaskan diri dari rencana kehendak surga dan menghasilkan hasil saat ini. Jadi, untuk menghadapi kehendak surga, metode terbaik adalah meningkatkan tingkat kultivasi dan kekuatan seseorang sendiri. Misalnya, ketika Qizai mengejar Fang Yuan, itu karena Fang Yuan adalah Gu Immortal peringkat 6, ia lebih lemah. Jika Fang Yuan peringkat 8, Qizai tidak akan dengan bodohnya mengejarnya. Demikian pula, melawan binatang awan, jika Fang Yuan memiliki kekuatan, ia dapat membunuh mereka dengan mudah. Itu karena ia lemah sehingga ia harus melarikan diri dan melarikan diri. Jadi, meskipun malapetaka duniawi dan kesengsaraan surgawi adalah waktu terbaik bagi kehendak surga untuk menyingkirkanku, aku harus menghadapinya tanpa rasa takut. Setiap kali aku melewati malapetaka dan kesengsaraan, aku akan selangkah lebih dekat untuk terbebas dari batasan kehendak surga, aku akan tumbuh semakin kuat, sampai aku bisa menghadapinya secara langsung. Ketika aku menjadi Demon Venerable, ketika aku tak terkalahkan di dunia ini, apa yang bisa dilakukan kehendak surga? Kepadaku, Fang Yuan menyadari hal ini, dia sudah siap untuk itu. Kembali ke kota awannya, dia diberitahu bahwa seorang utusan pria berbulu telah mengunjunginya. Fang Yuan bertemu dengan utusan pria berbulu ini. Dia adalah Gu Master tingkat puncak peringkat 5. Tuan, ini adalah sesuatu yang diperintahkan Tuan kotaku untuk kubawa kepadamu. Gu Master pria berbulu itu berkata dengan hormat. Mengatakan ini, dia mengangkat sebuah kotak kayu dengan kedua tangannya. Fang Yuan menerimanya tetapi tidak membuka kotak itu, dia melihat utusan pria berbulu ini. Hanya dengan sekali pandang, Gu Master pria berbulu itu merasakan hatinya menjadi dingin, seolah-olah seluruh tubuhnya telanjang, semua rambutnya dicukur, semua rahasianya terbongkar. Mulai hari ini dan seterusnya, kau akan tinggal di sini. Aku akan membimbingmu dalam kultivasi jalur perbudakan. Fang Yuan berkata perlahan, terima kasih, Tuan Abadi, atas bimbinganmu. Gu Master pria berbulu itu dengan cepat berlutut di lantai, tubuhnya gemetar. Kau bisa pergi sekarang. Fang Yuan tidak tertarik pada Gu Master tahap puncak peringkat 5 ini. Setelah mengantarnya pergi, Fang Yuan pergi ke kamarnya dan berkultivasi. Dia membuka kotak kayu itu, ada Gu Abadi di dalamnya. Itu adalah Gu Abadi perbudakan binatang peringkat 6. Ternyata, beberapa hari yang lalu, Fang Yuan merasa bahwa hubungan itu cukup dekat dan waktunya sudah tepat. Dia memberi saran kepada rambut ke-12, ingin meminjam Gu Abadi perbudakan binatang miliknya, dia bersedia membayarnya menggunakan poin kontribusi sekte. Meskipun rambut ke-12 setuju, dia tidak menerima poin kontribusi sekte. Dia punya permintaan lain. Belum lama ini, dia telah menerima keturunan garis keturunan dari benua di bawah. Rambut ke-12 memiliki hubungan dekat dengan nenek dari keturunan ini, dan karena dia memiliki bakat yang baik, rambut ke-12 ingin membesarkannya. Karena keturunan ini mengembangkan jalur perbudakan, rambut ke-12 ingin Fang Yuan membimbingnya. Fang Yuan tidak punya alasan untuk menolaknya. Faktanya, ini lebih baik baginya. Bagaimanapun, dia telah menggunakan banyak poin kontribusi sekte baru-baru ini, memotong biaya bagus untuknya. Di dalam lubang abadi,
salju dan es telah berhenti bertambah luas. Ini berarti, tanda dao jalur es dan salju bencana duniawi telah sepenuhnya menunjukkan pengaruhnya, mereka telah selesai memodifikasi lubang abadi. Fang Yuan mengendalikan zombie abadi dan dengan hati-hati mendekati monster salju binatang buas yang terpencil. Di dalam lubang abadi, karena waktu mengalir secara berbeda, sejak pembantaian terakhirnya, waktu yang lama telah berlalu. Monster salju telah rileks, dengan demikian, Fang Yuan dapat menemukan monster salju sendirian berkeliaran di luar. Perbudakan binatang buas Gu abadi. Atas perintah Fang Yuan, dia menyuntikkan saripati abadi anggur hijau ke dalam Gu abadi ini. Tubuh monster salju binatang buas yang terpencil itu bergetar, seolah-olah telah dihantam oleh kekuatan yang tak terlihat. Namun, segera, dia menggeram, dia menemukan jalur kekuatan tersembunyi dari zombie abadi dan menyerangnya. Gagal, ya mundur. Fang Yuan segera pergi. Berbicara secara normal, dengan fondasi jiwanya saat ini, hampir pasti dia bisa menekan monster salju binatang buas yang terpencil ini. Namun kenyataannya berbeda. Seperti yang dikatakan Sekte Bayangan, makhluk hidup yang dipenuhi dengan kehendak surga ini tidak dapat dikendalikan atau diperbudak olehku. Mempertahankan mereka adalah ancaman besar. Fang Yuan mendesah. Meskipun dia mengetahui hal ini dari informasi Sekte Bayangan, dia tidak akan yakin sampai dia mengujinya sendiri. Jika aku bisa memperbudak mereka, aku bisa mengendalikan monster salju binatang buas yang terpencil. Untuk melawan kesengsaraan lainnya, atau menjualnya di surga kuning harta karun, itu adalah pilihan yang bagus. Tapi sekarang, aku hanya bisa membunuh mereka. Tunggu. Mungkin aku bisa menggunakan Gu kehendak diri untuk menyingkirkan kehendak surga sebelum menggunakan Gu abadi perbudakan binatang buas. Fang Yuan punya ide 1 jam kemudian. Monster salju binatang buas yang terpencil itu hanya memiliki kepalanya yang tersisa setelah serangan Fang Yuan. Raungan, bahkan dengan hanya kepalanya yang tersisa, keganasan monster salju itu tidak menurun, ia menggeram pada Fang Yuan, menyemburkan angin dingin. Monster salju berbeda dari binatang buas terpencil biasa, mereka terbentuk dari salju dan es, mereka seperti binatang awan, binatang darah, atau monster lumpur. Fang Yuan mengendalikan zombie abadi jalur kekuatan, ia mendengus saat ia berdiri di depan kepala monster salju itu, tangannya diletakkan di atas kepala monster salju itu. Seketika, lapisan es tipis menutupi tangan zombie abadi jalur kekuatan itu. Fang Yuan mengabaikannya. Ia mengaktifkan sejumlah besar Gu kehendak diri. Kehendak diri melonjak seperti gelombang pasang, mengalir ke kepala monster salju itu. Kepala monster salju itu penuh dengan kehendak surga. Kehendak diri Fang Yuan masuk dan bertarung dengan kehendak surga, itu seperti bentrokan api dan air, mereka saling bertentangan satu sama lain. Ada sedikit keinginan surga, tetapi keinginan diri tidak pernah berhenti. Dalam beberapa saat, keinginan surga hilang dan sepenuhnya terhapus oleh keinginan diri. Bam! Pada saat yang genting, kepala monster salju itu meledak. Sejumlah besar salju dan es berhamburan di mana-mana. Zombie abadi jalur kekuatan yang dikendalikan Fang Yuan segera terkubur di salju. Namun, ledakan sebelum mati tidak memiliki kekuatan penghancur. Segera, Fang Yuan memanipulasi zombie abadi jalur kekuatan untuk keluar dari salju tanpa cedera. Namun ekspresinya cukup gelap. Bahkan jika aku menggunakan keinginan diri dan menyingkirkan keinginan surga, hasilnya adalah monster salju itu meledak sendiri, tidak dapat ditundukkan. Tetapi bahkan jika aku bisa menaklukkannya, aku menghabiskan ratusan Gu keinginan diri untuk membersihkan hanya satu kepala monster salju, biayanya terlalu tinggi. Gu keinginan diri hanyalah Gu fana, tetapi itu adalah Gu tingkat 5. Selain itu, Gu keinginan diri tidak disempurnakan oleh Fang Yuan. Dia telah meminta Gu manusia berbulu abadi untuk menyempurnakannya dengan membayar poin kontribusi. Karena itu, biaya yang harus dibayar Fang Yuan menjadi lebih besar. Dan yang paling penting, itu menghabiskan waktunya. Fang Yuan harus melukai monster salju binatang buas yang terpencil, memaksanya untuk tidak dapat bergerak atau melawannya, sebelum dia dapat membanjirinya dengan keinginannya sendiri dan menyingkirkan keinginan surga. Satu monster salju binatang buas yang terpencil mungkin tidak akan memakan waktu lama, tetapi Fang Yuan memiliki begitu banyak monster salju di mini Northern Plains. Dengan jumlah yang lebih banyak, waktu yang dibutuhkan akan meningkat, malapetaka duniawinya yang kedua akan datang, Fang Yuan tidak dapat melakukan ini. Sebenarnya,
Bahkan jika aku memperbudak monster salju binatang buas yang terpencil dan menjualnya, itu berbahaya. Saat itu, salah satu jiwa terbelah pertama dari Sekte Bayangan, Dewa Abadi bernama Green, telah meneliti celah abadi hidup dan mati dalam formasi Gu Super di palung bumi. Sebuah ledakan besar terjadi selama penelitiannya, material abadi yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kehendak surga, Green menghindarinya seperti wabah. Karena itu, ia membuang material abadi ini. Sikap tegasnya ini menunjukkan masalah besar. Jika aku benar-benar menjual monster salju yang dipenuhi dengan kehendak surga ini, mungkin akan ada serangkaian konsekuensi yang mengerikan. Setelah usahanya gagal, Fang Yuan hanya bisa melanjutkan rencananya sebelumnya untuk membunuh monster salju ini. Ia harus membunuh monster salju ini sepenuhnya sebelum bencana duniawi kedua. Ia bahkan harus membersihkan semua kehendak surga di sini, tidak ada jejak yang bisa ditinggalkan. Monster salju biasa adalah umpan meriam, Fang Yuan dapat dengan mudah membunuh mereka, itu bukan masalah. Tetapi monster salju binatang buas yang terpencil lebih sulit dihadapi, ia harus menghabiskan waktu. Sedangkan untuk monster salju kuno, mereka bahkan lebih merepotkan. Fang Yuan mulai merindukan Dewa Abadi Pedang Terbang. Dengan pedang terbang Gu Abadi sebagai intinya, jurus pembunuh abadi tanda pedang yang menargetkan kematian sangat efektif dalam menghadapi monster salju kuno. Gelombang pedang berlapis 3 merupakan serangan dengan jangkauan yang luas, terlalu boros untuk digunakan melawan satu monster salju kuno. Dan menggunakan gelombang pedang berlapis 3 memiliki biaya yang sangat besar. Untungnya, Fang Yuan mendapatkan kembali jalur kekuatan Gu Abadi, dia bisa menggunakan jurus pembunuh Myriad Self sekali lagi. Jalur kekuatan memiliki sedikit persyaratan untuk esensi purba dan esensi abadi. Gaya pertama Myriad Self, tangan raksasa membutuhkan esensi abadi yang jauh lebih sedikit untuk diaktifkan daripada gelombang pedang berlapis 3. Dalam kurun waktu berikutnya, Fang Yuan menggunakan jalur kekuatan tangan raksasanya untuk melenyapkan monster salju kuno ini dan monster salju binatang buas yang terpencil. Dia pertama kali menggunakan Gu Abadi perbudakan binatang untuk mencoba dan memperbudak monster salju. Setelah gagal, monster salju itu akan marah dan jatuh ke dalam keadaan hiruk-pikuk, mengejar Fang Yuan tanpa henti. Fang Yuan segera mundur, memancing monster salju ini pergi, sebelum menggunakan jalur kekuatan tangan raksasa untuk membunuh mereka. Dengan cara ini, monster salju lainnya tidak akan waspada. Sebelumnya, ketika Fang Yuan menyerang, monster salju akan berkumpul dalam kelompok, tetapi sekarang berbeda, efisiensinya lebih tinggi. Setelah metode jalur perbudakan gagal, target akan merasakan kebencian yang besar terhadap Master Gu. Fang Yuan memanfaatkan ini sepenuhnya. Sebelumnya, Fang Yuan telah mencoba metode lain, tetapi metode jalur perbudakan manusia terlalu lemah, dan beberapa metode jalur kebijaksanaan tidak berguna karena kehendak surga. Dengan demikian, Gu Abadi perbudakan binatang yang dipinjam Fang Yuan ternyata tidak sia-sia. Hari demi hari berlalu, kurang dari 30% monster salju yang tersisa. Namun, kurang dari 10 hari lagi hingga bencana duniawi kedua. Fang Yuan memanipulasi jalur kekuatan zombie abadi, datang ke perbatasan selatan mini di celah abadi. Di lokasi tertentu, tubuh zombie abadi asli Fang Yuan ditempatkan. Meskipun aku memiliki tubuh zombie abadi asli, aku hanya bisa melihatnya, aku tidak bisa menggunakannya. Fang Yuan mendesah, memobilisasi Gu kehendak diri saat dia menempatkan formasinya. Setelah beberapa waktu, formasi Gu yang menggunakan ratusan Gu kehendak diri sebagai intinya tercipta. Formasi Gu ini terutama untuk penyegelan. Fang Yuan memperoleh metode untuk menyiapkan formasi ini dari Sekte Bayangan. Menggunakan sejumlah besar Gu kehendak diri untuk menyegel kehendak surga. Formasi Gu Super yang dimiliki Sekte Bayangan di kelima wilayah menggunakan metode ini. Setelah memeriksanya, dan memastikan tidak ada masalah, Fang Yuan mendesah. Tubuh zombie abadi Fang Yuan berada di pusat formasi Gu telah menyegel Spring Autumn Cicada sepenuhnya di dalamnya. Spring Autumn Cicada awalnya disegel oleh salah satu dewa Gu pengadilan surgawi, Wei Lingyang. Ying Wuxie tidak dapat mengaktifkan Spring Autumn Cicada dan memulai lagi. Karena itu, ia terjebak di benua tengah dan hanya bisa berdagang dengan Fang Yuan. Selama transaksi, Ying Wuxie mengembalikan tubuh zombie abadi Fang Yuan beserta Spring Autumn Cicada. Setelah mendapatkannya, Fang Yuan menyadari bahwa Spring Autumn Cicada masih tersegel, bahkan tidak dapat mengonsumsi air sungai waktu. Ia melemah,
di ambang kematian. Fang Yuan telah mencoba banyak metode tetapi segel ini sangat kuat, ia bahkan tidak dapat memperoleh informasi apapun tentangnya. Tanpa pilihan lain, ia hanya bisa menyerah. Belum lama ini, metode jalur pembatasan peringkat 8 Dewa Gu, Wei Lingyang, tampaknya telah usang. Segel Spring Autumn Cicada terangkat, Fang Yuan tahu bahwa kehendak surga tersembunyi di dalamnya, hanya metode jalur penyempurnaan yang dapat menghilangkannya. Fang Yuan tidak berani menaruh tubuh zombie abadi ini di luar. Menyimpannya di dalam lubang abadi miliknya sendiri adalah yang paling aman. Namun, Fang Yuan takut bahwa selama bencana duniawi kedua, kehendak surga di dalam Spring Autumn Cicada akan berkoordinasi dengan bencana tersebut. Karena itu, ia menyiapkan formasi Gu ini, menyegel kehendak surga dan mencegah ancaman ini terjadi. 3 hari berlalu, monster salju itu sepenuhnya disingkirkan dari lubang abadi Fang Yuan. Selanjutnya, ia menggunakan kehendaknya sendiri untuk membersihkan semua kehendak surga. Untuk ini, Fang Yuan membayar harga yang sangat mahal. Meskipun tangan raksasa itu berbiaya rendah, menggunakannya berkali-kali berarti konsumsinya masih sangat tinggi. Saat ini, Fang Yuan tidak memiliki banyak esensi abadi atau batu esensi abadi. Karena harta surga kuning ditutup, meskipun Fang Yuan memiliki banyak sumber daya, dia tidak dapat menjualnya. Poin kontribusi Sekte Langya-nya juga berkurang. Meskipun Fang Yuan dapat memperoleh lebih banyak dari mengajarkan teknik pertempuran Gu abadi manusia berbulu, roh tanah Langya membuat rencananya sendiri. Dia mengurangi hadiah dari misi ini sambil menaikkan hadiah dari misi anjing pemburu bintang jatuh. Harta surga kuning, kapan kamu akan membukanya? Fang Yuan menunggu pembukaan harta surga kuning saat dia bersiap untuk kesengsaraan keduanya. Ada 5 hari hingga malapetaka duniawi keduanya, Fang Yuan membersihkan semua keinginan surga di dalam, sebelum pergi ke Gunung Danghun. Menggunakan berbagai cara dan metode lainnya, dia benar-benar mengubah penampilan Gunung Danghun. Selanjutnya, menggunakan Gu abadi Gunung Penarik, dia memindahkan Gunung Danghun ke dalam lubang abadi kedaulatannya. Sebelumnya, Fang Yuan tidak memiliki lanskap seperti sebelumnya, ia tidak berani melakukan ini, tetapi sekarang kekhawatirannya berkurang drastis. Keributan seperti itu menyebabkan roh daratan Langya muncul. Ia bertanya dengan gugup, "Tetua Fang Yuan, apa yang sedang kau lakukan?" Ia khawatir, karena Gunung Danghun milik Fang Yuan, tidak seperti lembah Luopo. Jika Fang Yuan ingin membawanya pergi, ia tidak dapat menghentikannya. Fang Yuan memiliki lidah yang fasih, ia memberikan alasan yang telah dipersiapkannya sejak lama, mengatakan bahwa ia akan meninggalkan tanah terberkati Langya untuk beberapa waktu. Roh daratan Langya mempercayai apa yang ia katakan, ia ingin Fang Yuan memusnahkan anjing pemburu bintang jatuh, tetapi sebaliknya, ia akan pergi dengan Gunung Danghun. Roh daratan Langya sangat khawatir. Fang Yuan menggunakan kesempatan ini untuk menukarkan semua poin kontribusi sektenya, ia bahkan menggunakan Gu kebijaksanaan sebagai jaminan untuk meminjam banyak Gu abadi dari roh daratan Langya, dan sejumlah besar batu esensi abadi. Ia akhirnya mengisi kembali esensi abadi anggur hijaunya. Sayangnya, hingga Fang Yuan meninggalkan tanah terberkati Langya, surga kuning harta karun tidak terbuka. Fang Yuan menghela napas, memilih untuk memindahkan sebagian sumber daya di lubang abadi miliknya ke tanah terberkati Langya untuk disimpan dengan aman. Begitu banyak sumber daya, sepertinya kamu sangat ahli dalam mengelola lubang abadi. Roh tanah Langya sedikit terkejut dengan jumlah sumber daya yang dimiliki Fang Yuan. Namun sebenarnya, ini hanya sebagian kecil, bahkan tidak sampai 30%. Fang Yuan tidak akan memindahkan semua sumber dayanya. Roh daratan Langya bukanlah orang bodoh, dia akan curiga dengan bukaan abadi milik Fang Yuan. Dengan setengah hari hingga malapetaka duniawi turun, Fang Yuan menggunakan formasi Gu transportasi untuk pergi ke dataran es utara. Meskipun dataran es utara diciptakan oleh Reckless Savage Demon Venerable, dan memiliki banyak makna sejati Reckless Savage, kehendak surga masih ada di sini. Jadi, Fang Yuan tidak datang ke sini jauh-jauh hari. Dataran es itu sangat luas, Fang Yuan dengan santai memilih arah dan memilih tempat untuk menempatkan bukaan abadi miliknya. Apa malapetaka duniawi kedua itu? Tidak peduli apa itu, kekuatan malapetaka duniawi kedua pasti lebih besar dari yang pertama. Fang Yuan menunggunya dengan waspada.